Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian tarbiyah dalam Al-Quran dan hadis. Sepokok bahasan 1. Tafsir ayat kedua surat Al-Fatihah. Kedua, tafsir ayat 24 surat Al-Isra. Ketiga, tafsir ayat ke-16 surat Asy-Syura. Tarbiyah adalah roba yurobi. Tarbiyah memiliki arti makna tumbuh, nasya'a, dan menjadi besar atau dewasa. Artinya, pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Tafsir ayat kedua surat Al-Fatihah. Dalam ayat disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Al-Jalalain halaman 10 menyebutkan lafaz ayat ini merupakan kalimat berita jumlah khabariyah sebagai ungkapan pujian. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya, atau makna yang dimaksud adalah Allah Ta'ala itu zat yang harus mereka puji. Lafaz Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, artinya Allah adalah yang memiliki semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lainnya. Semua makhluk tadi disebut alam atau alamin, oleh karenanya ada alam manusia, ada alam jin, dan ada alam sebagainya. Lafaz al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafaz alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Kata alam sendiri berarti tanda, berarti alam itu tanda adanya yang menciptakan, yaitu Allah. Beberapa catatan tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Alhamdulillah adalah sifat bagi yang dipuji dengan sempurna disertai al-mahabbah, kecintaan, dan at-tahzim, pengagungan. Allah itu sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatan. Disebut alhamdulillah jika Allah itu disifati dengan sifat sempurna, disertai kecintaan dan pencintaan dan pengagungan. Tanpa ada kecintaan dan pengagungan tidak disebut alhamdulillah. Alif lam yang ada dalam kata alhamdulillah menunjukkan istighraq, mencakup seluruh pujian, artinya semua pujian itu memang milik Allah. Kalimat lillahi, huruf lam di situ menunjukkan ikhtisas dan ikhtiqaq, artinya berhak mendapat. Nama Allah adalah nama Rabb kita. Tidak boleh selainnya bernama dengan nama Allah, karena Allah itu al-ma'luh atau al-ma'bud, sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Disebut ar-Rabb jika memiliki 3 sifat, yaitu mencipta, memiliki segala sesuatu, dan mengatur segala urusan. Allah itu disebut ar-Rabb karena dialah al-Khaliq, maha mencipta, al-Malik, maha merajai, al-Mudabbir, maha mengatur. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Disebut alam karena sebagai tanda bahwa Sang Khalik itu maha kuasa, penuh hikmah, maha penyayang, maha perkasa, dan makna rububiyah lainnya. Lihat tafsir Al-Quran dan Al-Karim Juz Amma halaman 2. Faedah dari Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu penetapan pujian yang sempurna bagi Allah. Allah itu dipuji dari segala sisi. Oleh karena itu, dalam hadis Aisyah disebutkan sebagai berikut, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila melihat hal yang ia sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalat. Artinya segala puji bagi Allah, dengan hikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Lalu apabila mendapat hal yang tidak suka, beliau mendapati hal yang ia tidak suka, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah untuk segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3803. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan.
disebut dahulu Allah lalu Rabbul Alamin, menunjukkan bahwa sifat uluhiyah didahulukan dari sifat rububiyah. Hal ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, Allah adalah nama khusus bagi Allah, lalu nama lain adalah turunan dari nama Allah ini. Dua, para rasul itu diutus untuk meluruskan tauhid uluhiyah yang telah menyimpang. Sifat rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam. Demikian faedah yang bisa ditarik dari tafsir Al-Quran Al-Karim Juz Amma halaman 12-13. Referensi Tafsir Al-Jalalain cetakan kedua tahun 1422, Haji Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syuyuti, Ta'liq Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, penerbit Darussalam. Tafsir Jalalain, penerbit Pustaka Al-Kautsar. Tafsir Al-Quran Al-Karim Juz Amma cetakan ketiga tahun 1424 Hijriah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmaini, penerbit Dar Ats-Suraya. Tafsir surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Tafsirnya adalah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, artinya berlaku sopanlah kamu terhadap keduanya, atau dengan penuh kesayangan, dengan sikap lemah lembutmu kepada keduanya, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana keduanya mengasihaniku sewaktu mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Tafsir surat Asy-Syura ayat ke-16 yang artinya, dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahlah mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan atau Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras. Tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Dan orang-orang yang membantah agama Allah, maksudnya membantah nabinya, atau sesudah agama itu diterima, sesudah diimani dan nyatanya mukjizat yang dibawanya. Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Yahudi, maka bantahan mereka itu sia-sia saja atau batil di sisi Rabb mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima. Asy-Syura ayat 16. Tafsir Quraisy Shihab, Muhammad Quraisy Shihab. Orang-orang yang memperdebatkan agama Allah setelah serunya yang jelas itu diterima Allah oleh manusia, alasan mereka tidak bisa diterima di sisi Allah, mereka akan mendapatkan murka besar karena sifat kafir mereka, dan mereka ditunggu oleh azab yang menyakitkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.